Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridhar Fauzan, NPM 247333027, Prodi Pengembangan Produk Agroindustri, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Lampung. Sini saya akan menjelaskan tentang KTI. Apa itu si KTI? KTI yaitu karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh-contoh penulisan karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan simetris. Adapun struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian karya ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kemudian yaitu isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari suatu atau lebih bab. Jumlah bab bagian pada bagian ini tergantung beberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan-bahan penelitian. Kemudian yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis. Pada bagian isi dan pembahasan, kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan singkatan dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Kemudian adapun ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah, hal yang harus dipahami mengenai karya tulis ilmiah ialah ciri-cirinya. 1. Reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah ini bisa langsung diterima oleh pembacanya. Kemudian yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa dan kata baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada penulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami pembaca. Kemudian yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bagian penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Kemudian yang keenam,
bersifat demokratif. Artinya, penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya, penulis harus menonjolkan keuntungan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Kemudian yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksud ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedelapan yaitu bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang kesembilan, yaitu menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang apa itu KTI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.